Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas permasalahan yang sering terjadi di kelas. Ya, pada kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sering juga dibahas sama orang lain, sama kesempatan-kesempatan sebelumnya. Namun tidak ada salahnya hari ini kita coba akan membahas bareng-bareng, berdiskusi bareng-bareng mengenai bagaimana kita menghadapi masa peralihan kembali atau situasi kembali akan normal setelah 2 tahun kita dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi um, pembelajaran tidak sempurna. Nah, sekarang kita bagaimana caranya membangkitkan lagi semangat atau motivasi belajar. Sebelumnya tapi Ibu ingin menyampaikan dulu bahwa motivasi belajar itu um, ada dua fungsinya. Yang pertama adalah motivasi ini diperlukan karena dalam proses belajar itu harus adanya spirit ya. Karena walau bagaimanapun harus ada dasar yang menjadi tujuan sehingga kita ketika melakukan pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan semangat. Lalu motivasi pun bertalian sekali dengan yang namanya tujuan. Seperti kalau misalnya belajar, tujuan kita adalah untuk bisa menambah wawasan, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu harus jadi motivasi bahwa belajar kita itu harus bermakna, memang butuh untuk nantinya kita mengembangkan diri menjadi lebih baik. Fungsi motivasi pun selain jadi pendorong dalam setiap aktivitas, juga bisa menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Lalu juga menyeleksi perbuatan. Nah, jadi kalau motivasi itu harus menjadi salah satu hal yang membuat kita bisa memilah-milih mana perbuatan yang memang dibutuhkan, mana perbuatan yang sebetulnya itu bukan menjadi prioritas. Itu motivasi juga. Lalu tentu saja yang paling um, apa namanya titik tertingginya adalah motivasi ini berfungsi sebagai pendorong usaha mencapai prestasi. Ini sangat dibutuhkan untuk kalian sebagai generasi muda yang mempunyai perkembangan perjalanan kehidupan masih sangat sangat banyak yang kalian akan temui, masih banyak yang akan kalian raih. Nah, itu perlu ada pendorong. Nah, motivasi itu namanya. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk motivasi di sekolah? Itu berbeda-beda. Ada motivasi yang tidak timbul, tiba-tiba justru jadi tidak ada motivasinya. Nah, lalu juga ada motivasi yang harus ditumbuhkan oleh guru. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Lalu yang berikutnya adalah sebentar ya. Ini ada trouble sebentar. Motivasi belajar. Ya. Yang berikutnya adalah memberi pujian. Jadi secara psikologi, seseorang itu pasti akan lebih senang dipuji dibanding dilecehkan atau dihinakan. Maka yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan pun dapat membuat siswa menjadi besar hati dan tidak termotivasi untuk mencari tahu untuk bisa lebih banyak lagi belajar. Itu pun tidak berlebihan. Lalu teori-teori motivasi itu apa saja? Teori motivasi yang pertama adalah motivasi dan penguat. Ini Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Jadi siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, entah itu pujian ataupun nilai, akan termotivasi untuk belajar. Jadi secara otomatis dia akan mempunyai semangat ketika dia lihat nilainya bertambah besar atau bertambah baik,
maka akan berbanding lurus dengan semangat dia dalam untuk mencari lagi nilai yang jauh lebih sempurna. Demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya ini berbanding terbalik, maka tidak lagi termotivasi belajarnya. Nah, ini adalah motivasi dan penguat. Ini teori yang pertama. Lalu yang kedua, hadiah dan penguatan. Bahwa menurut teori ini, hadiah dan penguatan tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Jadi, memberikan hadiah atau reward itu juga tidak bisa menjamin seseorang akan termotivasi. Tergantung banyak faktor lah ya. Lalu yang ketiga, cognitive disconnection. Teori ini menerangkan bahwa tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegangan bahwa orang yang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaan ditentang tingkah laku secara fisiologis tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan dari mereka. Jadi ini intinya adalah tentang seseorang berkaitan dengan motivasinya itu adalah tentang berkaitan dengan dasar-dasar kepercayaan. Jadi biasanya kalau anak yang sudah merasa punya kepercayaan penuh terhadap satu guru atau si X atau pelajaran satu, dia kan mempunyai motivasi yang sangat besar, tapi di titik tengah-tengah ternyata dia mendapatkan kecewaan dari pelajaran tersebut atau dari guru tersebut, entah itu kepercayaan dianya terhadap si pelajaran atau si guru ataupun tentang kepercayaan dirinya, maka dia otomatis akan berbanding terbalik dengan apa yang dia rasakan, sekaligus akan mendistorsi masalah motivasi dia dalam belajar di pelajaran tersebut. Itu juga sangat berbahaya ya. Lalu yang keempat adalah teori atribusi. Ini teori atribusi ini mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan kesuksesan, orang tersebut akan mencoba menyatakan bahwa dirinya positif. Nah, ini teori ini juga sangat bagus. Ketika seseorang terjatuh atau gagal, dia akan mencoba mencari penjelasan kenapa dia gagal, kenapa dia tidak sukses. Nah, dari situ menurut teori ini bahwa siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik dan menyarankan pada guru bagaimana memberikan umpan balik motivasi yang besar bagi siswa. Maksudnya bahwa setiap dia mendapatkan nilai baik, entah itu nilainya bagus, naik ataupun menurun, dia kan meminta pendapat dari si guru sebagai bentuk atribusi gitu. Pak, Bu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, saya kenapa nilainya jadi jelek ya? Atau misalnya menunggu dari penjelasan si guru kenapa nilainya jelek atau menurun. Jadi mungkin ada kalanya ketika kita memberikan memberikan tes dan mendapatkan hasil, khusus siswa-siswa yang menurun sebelum pelaksanaan remedial atau pengayaan, itu ada baiknya ketika kita sebagai guru harus memberikan banyak umpan balik. Jadi kalau siswa, misalnya kalian mendapatkan mata pelajaran dan mendapatkan hasil nilai ulangan dari guru tersebut, kalau si guru tidak memberikan umpan balik, ada kalanya mungkin kalian boleh meminta si guru bisa memberikan uraian penjelasan poin-poin mana yang saya menurun, poin-poin mana yang saya kurang dan sebagainya. Meskipun di antara kalian mungkin seringkali tidak pernah mengindahkan itu ya, ketika sudah mendapatkan paper lembar ulangan dengan nilai tertera itu ya sudah gitu kan ya. Jarang sekali kalian meminta penjelasan dari guru kenapa nilai saya sekian, kenapa nilai saya menurun, atau kenapa nilai saya bagian mana Bu yang salahnya dan sebagainya. Itu teori atribusi ya. Lalu teori yang kelima itu self worth. Self worth ini adalah menghargai diri sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai dari prestasinya. Seorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan positif. Jika seorang gagal dalam menjalankan tugas, maka persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri tidak berharga dan menolak diri sendiri. Nah, menurut teori ini, bahwa pengolahan diri terhadap penerimaan kekecewaan, kegagalan,
ketidaksuksesan, itu sangat berpengaruh terhadap si motivasi tersebut. Lalu yang keenam adalah ekspektasi theory of motivation. Ini teori yang menyatakan bahwa hubungan antara tingkah laku dengan individu merespon terhadap kebutuhan yang dibutuhkan. Upaya memilih menurut jenisnya sama dengan teori harapan. Nah, ini bagus sekali. Lalu yang berikutnya, teori humanistik. Teori humanistik menjelaskan proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses humanis. Teori ini belajar humanistik lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi baik kognitif, afektif, ataupun psikomotoris. Menurut Charles Ransom Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya mendidik atau pendidik ini melakukan pendidikan, memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak usah belajar yang tidak bermakna gitu. Lebih ke prioritas mana kira-kira pelajaran-pelajaran yang memang akan sangat dibutuhkan oleh siswa. Itu berarti pendidik harus pandai memilah-milih. Lalu yang berikutnya, peserta didik akan mempelajari hal yang bermakna. Jadi si anak sudah dalam posisi tahu banget apa yang akan diajarkan oleh guru dan memang benar-benar butuh terhadap pelajaran tersebut. Itu sangat penting sekali. Lalu yang ketiga, pengorganisasian bahan pembelajaran. Ini juga sama, harus dikemas dengan kemasan yang menarik, harus dikemas juga dengan kemasan yang memang bermakna, faktual, lalu sangat sejaman dengan siswa, itu sangat penting sekali. Lalu yang keempat adalah belajar yang bermakna dalam masyarakat modern, berarti belajar tentang proses. Nah, ini penting juga bahwa ketika anak akan belajar mengenai bagaimana cara mengoperasikan komputer misalnya, tidak langsung serta-merta langsung praktek, tidak. Anak harus diarahkan juga oleh kita bahwa perlu banget kita juga memahami teorinya, lalu juga memenuhi atau ditempuh prosedurnya, tahapannya dan sebagainya. Baik, nah lalu yang berikutnya adalah teori motivasi belajar. Ini juga sama. Ini akan sangat relatif. Nanti juga kalau teori menurut ini akan terbagi segmentasinya. Siswa mana yang memang punya tingkat achievementnya tinggi, mana yang rendah. Nah, ini bisa dilihatnya dari hasil psikotes sebetulnya. Baik anak-anak, untuk nanti ada pertanyaan, untuk nanti misalnya ada masukan, anak-anak bisa pasti masukin di kolom chat di bawah ini yang ingin disampaikan kepada saya. Yang sekarang nanti akan ada tugas berdiskusi, karena walau bagaimanapun ini kan mengenai pemecahan masalah ini berkaitan dengan kalian ya, memang benar-benar dibutuhkan oleh kalian. Jadi nanti ada forum diskusi secara asinkronus. Jadi nanti anak-anak boleh mengisi yang akan saya share ya nanti di kolom komentar mengenai temuan dan permasalahan yang saya sudah tanyakan di link pertanyaan. Demikian pembahasan dari Ibu mengenai diskusi masalah-masalah masalah-masalah yang dihadapi oleh di kelas pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai motivasi belajar. Kita nanti akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.